Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang mana kita sudah diberi kesehatan oleh Allah dan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa melanjutkan materi yang kemarin walaupun keadaan kita sudah tidak seperti biasanya. Artinya kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, akan tetapi paling tidak kita bisa melanjutkan pembelajaran, kita bisa melanjutkan materi yang kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang firman Allah, akan mempelajari di sini tentang konsisten beribadah sebagai perwujud dan syukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayya ilayyal masir. Di sini Luqman berwasiat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Luqman berwasiat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, bahwasanya jangan kalian menyekutukan Allah. Jadi wasiat Luqman terhadap putranya cuma hanya satu, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah perbuatan yang sangat zalim yang sangat besar. Oleh karena itu kita jangan sampai menyekutukan Allah. Sini. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kemudian Allah memerintahkan kita agar kita berbuat baik terhadap orang tua, mengikuti perintah orang tua selama perintah tersebut tidak melanggar syariat Islam. Kita tidak boleh membangkang terhadap orang tua, kita tidak boleh melawan terhadap orang tua. Kenapa? Karena beliau sudah banyak berjasa kepada kita. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Beliau telah mengandung kita selama 9 bulan. Beliau mengandung kita. Mereka merasa lelah. Wahnin 'ala wahnin, berat bertambah berat, lemah bertambah lemah, susah bertambah susah. Karena apa? Karena selama 9 bulan beliau mengandung kita. Kita bisa bayangkan, andaikan kita membawa satu kelapa saja, dibawa kemana-mana, 1 bulan saya kira tidak akan mampu. Tapi beliau tidak pernah mengeluh, mereka membawa kita selama 9 bulan. Wa fisaluhu fi 'amaini, dan setelah kita lahir, berkat perjuangan beliau kita dilahirkan ke bumi. Lantaran beliau kita lahir ke bumi. Walaupun dalam melahirkan tidak semudah apa yang kita bayangkan, bahkan bisa-bisa nyawa menjadi taruhan beliau, tapi beliau tetap berusaha untuk membesarkan kita dengan menyusui kita selama 2 tahun. Wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayk. Makanya Allah merintahkan kita, syukurlah kepada kita ataupun Allah. Allah berfirman, syukurlah kalian kepadaku, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada orang tuamu. Kenapa? Karena berkat beliau kita lahir ke dunia. Lantaran beliau kita berada di dunia ini. Kandungan yang tersirat, isi kandungan dalam ayat tersebut. Yang pertama, di sini ada 4 yang terkandung dalam ayat tersebut yang patut kita ambil hikmah. Yang pertama, pelajaran pertama yang harus disampaikan kepada masyarakat adalah tauhid. Tauhid, la tusyrik billah. Kenapa tauhid? Karena tauhid di sini merupakan pondasi bagi kita untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Kita bisa bayangkan, andaikan rumah pondasinya tidak kuat,
otomatis setinggi apapun rumah tersebut, bangunan tersebut akan roboh. Tapi kalau sudah pondasinya di sini kuat, walaupun akan bertingkat 1, 2, 3, 4, 5, insya Allah bangunan tersebut akan kokoh. Kenapa kokoh? Karena ditunjang oleh pondasi yang kuat. Oleh karena itu, yang pertama kita ambil pelajaran adalah tauhid. Kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, syirik. Syirik merupakan bentuk kezaliman yang sangat besar. Yang mana syirik di sini merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Walaupun banyak di antara dosa-dosa besar yang lain, akan tetapi syirik di sini merupakan dosa yang paling besar. Kalau kita melakukan dosa besar, satu contoh ghibah, ketika kita mohon maaf kepada orang tersebut yang bersangkutan dan meminta ampun, baca istighfar kepada Allah, kita masih punya harapan untuk diampuni oleh Allah. Akan tetapi kalau kita melakukan syirik, Allah tidak akan memaafkan kita selama kita tidak melakukan taubatun nasuha. Allah ada satu dosa yang mana dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu syirik, menyekutukan Allah. Disinilah yang dinamakan syirik. Yang ketiga, Allah mengingatkan kembali tentang beratnya penderitaan seorang ibu. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, peran seorang ibu sangat besar. Betul, kita lahir dunia karena Allah, tapi lewat perantara orang tua kita. Allah yang menciptakan kita, tapi lewat perantara dari orang tua kita. Seandainya tidak ada orang tua kita, kita tidak akan lahir ke dunia. Karena kita lahir ke dunia lantaran seorang tua kita, lantaran orang tua kita bisa berada di dunia. Yang keempat, yang terakhir, bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan melakukan ibadah. Kita wajib mensyukuri tentang nikmat Allah. Terkadang kita terlena, kita lupa terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Padahal nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat besar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita harus menghitung tentang nikmat Allah, kita tidak akan mampu. Satu contoh, kita tidak menyadari bahwasanya Allah sudah memberikan nikmat kepada kita setiap hari. Yang pertama, dengan adanya kita bisa melihat, di sini membuktikan bahwasanya di sini merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah. Kadang kita tidak menyadari, kita melihat, kita merasa sudah dianggap terbiasa, padahal yang membuat kita bisa melihat adalah Allah. Kalau pas kita yakin bahwasanya yang bisa melihat adalah mata kita, banyak orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Dan disitulah membuktikan bahwasanya yang memberikan penglihatan kepada kita Allah lewat mata. Contoh kecil juga yang kedua, mulut. Dengan kita bisa berbicara ini, kita terkadang tidak sadar bahwasanya dalam ucapan kita, dalam pembicaraan kita, di sini sudah merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah. Kita tidak sadar. Coba kita berpikir, merenung bahwasanya dalam kita berbicara di sini merupakan nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita. Coba kita bayangkan. Terkadang kita pasti tidak yakin bahwasanya yang membuat bicara adalah Allah. Dianggap sudah biasa. Padahal bukan hal biasa. Kalau kita yakin bahwasanya yang membuat kita bicara adalah mulut, banyak orang yang punya mulut terkadang tidak bisa bicara. Orang banyak yang punya mulut terkadang tidak bisa bicara. Contoh ketika diangkat oleh Allah, seorang yang kena penyakit stroke, mulutnya tetap tapi kenapa kok tidak bisa bicara? Nah, disitulah baru kita yakin bahwasanya segala yang diberikan, yang terjadi kepada kita semuanya atas kehendak Allah.
Oleh karena itu kita wajib mensyukuri tentang nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Makanya betul kata Allah. Kalau kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu. Kalau kita menghitung nikmat-nikmat rizki yang diberikan oleh Allah, kita tidak akan mampu. Paling tidak kita hanya bisa mensyukuri terhadap nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah. Dengan banyak melakukan kebaikan, dengan banyak membaca istighfar, kita bentuk taubat kita, bentuk syukur kita tidak cukup hanya dengan alhamdulillah saja. Tapi dengan cara perbuatan juga harus diimbangi. Harus diimbangi dengan perbuatan. Yang pertama. Yang kedua tentang syukur kita kepada orang tua. Kenapa kita kok harus bersyukur kepada orang tua? Karena berkat orang tua kita lahir ke dunia. Berkat perjuangan orang tua kita bisa tumbuh menjadi besar. Orang tua dengan penuh kasih sayang merawat kita, menyusui kita, bahkan enak-enaknya tidur. Malam-malam bayinya nangis, beliau tuh masih bangun demi menyusui bayi tersebut, anak tersebut. Dan sepatutnya kita mensyukuri, kita jangan mensyukuri terhadap orang tua. Kita harus bersyukur kepada orang tua. Kita tidak boleh melawan terhadap orang tua. Kita tidak boleh membangkang terhadap perintah orang tua. Kenapa? Karena beliau sudah berjasa kepada kita. Beliau yang sangat berjasa kepada kita. Oleh karena itu anak-anak, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah dan tingkatkan rasa syukur kita terhadap orang tua. Tingkatkan bakti kita terhadap orang tua. Kita jangan sampai membangkang terhadap perintah orang tua. Bentuk syukur kepada orang tua tidak harus dengan membalas. Tidak harus dengan membalas pakai uang, pakai benda. Misalkan kalian ingin bersyukur, ingin berterima kasih terhadap orang tua, ingin memberikan hadiah mobil, tidak perlu. Ingin memberi hadiah uang sebesar 1 miliar misal, tidak perlu. Karena kebahagiaan orang tua bukan hanya ada pada harta, tapi ada hati. Kebahagiaan orang tua ada di hati. Dengan cara apa? Dengan kalian rajin sekolah, rajin belajar, kerasan di pondok, insya Allah orang kita sudah merasakan bahagia yang sangat besar. Mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bermanfaat, barokah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.